Contoh di saat kita dikasih rezeki oleh Allah Ta'ala, itu langsung muncul ide, pengen beli ini, pengen beli itu, sepeda motor yang masih bagus, kemudian kita pengen ganti, karena ada uang. Coba ada uangnya. Kalau orang sudah tidak ada uangnya masih pengen segala macam, itu parah berarti. Jadi kalau tidak sanggup berlari ya jangan berlari. Kalau sanggupnya hanya merangkak ya jangan berlari. Akan tersengal-sengal nantinya. Artinya kekanglah setiap keinginan, setiap apa yang tidak kita mampu untuk mencapainya, maka jangan ciptakan itu semua. Makanya berharap itu jangan terlalu banyak. Berharap itu jangan terlalu banyak. Karena kalau harapan itu tidak sesuai dengan kenyataan, itu akan membuat kita kecewa. Makanya jangan terlalu banyak berharap. Jadi jangan terlalu banyak berharap yang lebih dari apa yang kita mampu, dari hal yang memang nyata pada kita seperti itu. Jadi untuk itulah kita perlu ngasah diri, ngasah hati untuk terus-menerus memperbaiki diri dan menyucikan diri kita bersama. Jadi karena nafsu itu tidak akan pernah bersih, jiwa itu tidak akan pernah bersih kalau tidak diasah dan tidak dilatih. Termasuk tidur. Tidur itu kebutuhan, kebutuhannya badan. Tapi ada tidur itu yang kebiasaan. Contohnya tidur kebiasaan kayak apa? Jadi orang yang taat kepada jam. Jadi kalau sudah jam 9 ngantuk dan ngantuk sudah waktunya tidur. Jadi kita bikin sendiri waktu. Ini waktunya untuk tidur begitu. Sehingga karena tubuh itu dilatih dan dibiasakan dengan tidur jam 9 atau jam 10, ya jam segitu kita tidur. Tapi kalau misalkan kita tidak ngantuk, ya asalkan jangan pegang HP ya. Entah itu apalah yang dikerjakan yang sekiranya bermanfaat sama kita, sampai jam 11 misalkan. Ngantuk benar baru kita tidur. Dan jangan lupa kalau tidur, izin dulu, pamit dulu ya Rob. Saya tidak bisa mengingatmu di kala tidur. Mohon izin saya untuk tidur sesaat dan nanti bangunkan saya untuk kembali lagi menghadapmu ya Allah. Maka itu pasti akan dibangunkan oleh Allah. Kenapa? Karena Allah itu punya channel, punya sambungan ke dalam diri kita apa? Ruh itu. Karena ruh itu Allah bilang wa nafakhtu fihi min ruhi. Dan aku tiupkan dalam diri Adam alaihissalam, karena ayat ini berkenaan dengan Nabi Adam termasuk di dalam tubuh kita, yaitu yang ketika usia 4 bulan di dalam kandungan seorang ibu, kita kemudian ditiupkan ruh. Ruh itu yang menjadi channelnya kita kepada Allah Ta'ala. Nah berarti kita ini yang mana? Ruh dan kita itu berbeda. Jadi ruh dan jiwa itu berbeda. Nah, jiwa inilah kita yang sebenarnya. Hanya karena jiwa ini masih belepotan dengan keinginan, nafsu dan sebagainya, maka jiwa ini yang nantinya kalau sudah bersih, kalau sudah suci, dalam istilah kita sehari-hari disebut dengan jati diri. Nah, jati diri itulah yang benar-benar sholat kepada Allah Ta'ala, bukan jasmani. Kalau hari ini kita sholat, maka sholat kita masih jasmania. Kalau hari ini kita berzikir, zikirnya kita masih jasmania. Kalau jenengan semua mampu menghubungkan zikir dalam jati dirinya bersamaan dengan lisannya, baru itu disebut dengan istilah zikir lisan dan qalb. Zikir lisan dan hati. Ngaji yang seperti ini tidak akan memiliki nilai yang sangat besar yang kita rasakan kalau hanya sekedar pengetahuan belaka. Artinya apa? Ya, mari bareng-bareng. Saya pun juga sama. Saya juga manusia yang masih dipenuhi dengan hasrat, keinginan, nafsu dan sebagainya. Juga masih tertatih-tatih untuk mengalahkan yang namanya hawa nafsu. Karena hawa nafsu itu tidak tahu sama siapa, tidak tahu sama ustadz, tidak tahu sama kiai, tidak tahu sama habib. Selama dia masih punya kesenangan duniawi, ya dia akan menjadi kendaraannya nafsu.
Oh, ada seorang pejabat misalkan, tapi jabatannya bukan menjadi kendaraannya nafsu, tetapi jabatannya betul-betul menjadi kendaraannya untuk sampai kepada Allah Ta'ala, tidak ada masalah. Jadi jangan kemudian bahwa pejabat itu mesti jelek, tidak begitu. Walaupun kenyataannya lebih banyak yang jelek. Tetapi misalkan seperti siapa namanya dinasti Bani Umayyah, yaitu Khalifah Umar bin Abdul Aziz umpamanya. Makanya Sayyidina Umar sendiri suatu saat beliau pernah ketika di Sanjung, ketika akan melaksanakan sholat Idul Fitri, beliau berjalan menuju tempat sholat Idul Fitri itu, beliau tidak menggunakan sandal. Beliau tidak menggunakan sandal. eh, Kemudian beliau dipuji oleh apa namanya, oleh Abdurrahman bin Auf. Terus kemudian beliau mengatakan, wahai Amirul Mukminin, kau sekarang adalah orang yang terhormat di hadapan kaum mukmin yang lain. Katanya Abdurrahman bin Auf. Hanya beliau marah, wahai Ibnu Auf gitu, wahai putra daripada Auf, kenapa engkau menyanjung saya? Aku tidak pakai sandal ini biar aku ingat bahwa dulu aku bekerja mengembalakan kambing dengan tidak pakai sandal seperti ini. Artinya apa, kata beliau, agar aku tidak merasa bahwa aku adalah apa dan siapa, tetapi aku adalah bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Itu selevel Amirul Mukminin Sayyidina Umar Ibn Khattab begitu. Jadi untuk mengasah diri ketika seseorang telah naik derajatnya itu lebih berat. Itu lebih berat. Apalagi ada orang yang menyanjung di hadapannya. Oh, itu lebih berat lagi. Misalkan dipuji, umpamanya seperti saya pun umpamanya dipuji karena beberapa hal yang ada pada diri saya, yang melekat pada diri saya. Terus kemudian saya merasa aku itu muncul, maka seluruh pengakuan itu tadilah yang akan menggugurkan derajat dan kedudukan saya pun di hadapan Allah Ta'ala. Kalaupun saya punya kedudukan, maka akan jatuh orang itu kedudukannya di hadapan Allah. Maka seorang sahabat seperti Sayyidina Umar bin Khattab saja, untuk merawat kolbunya, jalan kaki tanpa menggunakan sandal, untuk mengingat masa miskinnya di zaman sebelum beliau menjadi seorang khalifah. Begitu. Umar bin Abdul Aziz juga demikian. Beliau tidak ambil gajinya dari kerajaan. Mengapa? Karena untuk merawat. Jadi merawat hati, merawat jiwa, tidak terbelenggu oleh yang namanya hawa nafsu seperti itu. Baik, mungkin ada yang ditanyakan.